Selamat hari Minggu bagi kita semua. Saat ini kita bersekutu memuji dan memuliakan Tuhan di Minggu Misericordias Domini, yang artinya bumi penuh dengan kasih setia Tuhan, tertulis dalam Mazmur 33 ayat 5b. Dengan topik Minggu, percayalah kepada Tuhan, hendak mengingatkan kita untuk senantiasa bersandar kepada Tuhan dalam perjalanan hidup kita, baik di dalam suka maupun duka. Sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita saat teduh sejenak, mari kita berdoa. Amin. Marilah kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 11 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan, oleh karena firman Tuhan langit telah dijadikan. Bersorak-soralah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami,
Kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh karena kematian-Mu. Engkau telah menyinari kuburan kami, supaya kami berpengharapan yang hidup karena kebangkitan-Mu. Kami tidak takut lagi akan maut, karena Engkaulah pemimpin kami dan kami adalah umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu, berilah kekuatan bagi kami memuji Engkau di dalam iman, hingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin. Dengarlah hukum Tuhan yang ditetapkan di Minggu Misericordias Domini saat ini, tertulis dalam Amsal 15 ayat 13. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam Anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan akan pengampunan dosa kita. Demikian firman Tuhan. Tetapi engkau mendapati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Firman Tuhan yang ditetapkan pada Minggu Misericordias Domini saat ini tertulis di Wahyu 5 ayat 11 sampai 14. Kita akan baca secara responsoria. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, Amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Warta minggu ini, Minggu Misericordias Domini, tanggal 1 Mei 2022 pukul 10.
Satu, akan menerima pemberkatan nikah. Pengumuman pertama, Juardo Tindaon, putra dari Bapak Kompol Purnawirawan Anton Tindaon, Ibu Rida Boru Butar-Butar, SPD, beralamat di Cicerah 2 Gang Cempaka nomor 64, Cimahi Selatan, Jemaat HKBP Bandung Barat, Resort Bandung Barat, dengan Yunita Boru Sitorus, putri dari Bapak Patuan Sitorus, Ibu Rumondang Boru Tambun, beralamat di Gang Pikit Drono 2 nomor 22, Jalan PHH Mustafa Bandung, daerah 3 Dago, Jemaat HKBP Bandung Resort Bandung Rio Martadinata. Mereka telah menerima perjanjian nikah pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 pukul 10.30 WIB di Gereja HKBP Bandung Resort Bandung Rio Martadinata. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 14 Mei 2002 pukul 9 WIB di Gereja HKBP Bandung Resort Bandung Barat. 2. Telah menerima pemberkatan nikah pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 pukul 14 WIB di Gereja GBKP Kebayoran Lama Klasis, Jakarta, Banten, telah menerima pemberkatan nikah Yogi Salomo Mangontang Pratama Sinaga, putra dari keluarga Manupak Sinaga, Ibu Romondang Boru Purba, yang beralamat di Jalan Batik Rucita nomor 2 Bandung, daerah 3 Dago, Jemaat HKBP Bandung Resort Bandung Rio Martadinata, dengan Loren Rulina Boru Ginting Soeka, putri dari keluarga Insinyur Benar Darius Ginting Soeka, Ibu Dr. Anda Rahel Boru Barus, yang beralamat di Cempaka Lestari 1 Blok 1 Blok I nomor 11, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Jemaat GBKP Kebayoran Lama Klasis, Jakarta, Banten. 3. Pertukaran pengkhotbah HKBP sedistrik 18 Jabar Tendi. Pada kebaktian minggu hari ini, tanggal 1 Mei 2022, dilaksanakan pertukaran pengkhotbah HKBP sedistrik 18 Jabar Tendi. Setelah khotbah, kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk Kas Distrik 18 Jabar Tendi melalui amplop yang telah dibagikan. Pelayanan Pendeta HKBP Bandung Rio Martadinata, 1 pukul 9 Pendeta Jason Simanjuntak STH MM melayani di HKBP Tasikmalaya. 2 pukul 10 WIB Pendeta Jonaren Purba MTH melayani HKBP Purwakarta. 3 pukul 15.30 Pendeta Lilis S. Boru Sirigar STH melayani HKBP Bandung Timur. 4 pukul 7 WIB Pendeta Iswandi Butar-Butar MTH melayani HKBP Purwakarta. Sedang untuk melayani di Gereja Bandung Rio Martadinata, pendeta yang melayani di HKBP Bandung Rio Martadinata pukul 7, Diakoni Tiopani H. Boru Hutahayan HKBP Cirebon. Pukul 10 Pendeta Maruli Manik SMTH HKBP Bandung Barat. Pukul 15 Pendeta Dodi Simarmata MTH HKBP Soreang. Pukul 18 Pendeta Ertan G. Nababan STH HKBP Sumbersari. Kebaktian pra remaja dan remaja. A. Mulai minggu ini tanggal 1 Mei pukul 10 WIB akan diadakan ibadah pra remaja dan remaja di ruang serbaguna lantai 2 Rukan. B. Pada setiap kebaktian minggu hari ini, setelah pembacaan warta jemaat akan ditampilkan video pengenalan pra remaja dan remaja HKBP Bandung. Jemaat yang meninggal dunia. Pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 telah meninggal dunia 1 Nyonya Jessica Sahataruli Pangaribuan Boru Simanjuntak, tutup usia 87 tahun 9 bulan, beralamat di Jalan Aceh nomor 108 daerah Riau Patra Komala.
2. Nyonya Mikapi Mahdalena Situmorang Beruginting, tutup usia 82 tahun 3 bulan, beralamat di Jalan Cikutra Barat nomor 112, daerah 3 Dago. 3. Nyonya Tianggur Simorakir Borusiahan, tutup usia 90 tahun 9 bulan, beralamat di Jalan Titiran Dalam 1 Gang 3 nomor 2 Bandung, daerah 3 Dago. Kita doakan supaya keluarga cepat terhibur. Demikian warta jemaat pada minggu ini. Tuhan memberkati. Mari kita memberikan persembahan kepada Tuhan untuk minggu ini. Sebelum khotbah, kita akan mengumpulkan 3 kantong persembahan. Kantong pertama dan kedua adalah untuk keperluan huria, dan kantong ketiga yang berwarna hitam adalah untuk keperluan pusat. Mari kita berikan persembahan kita di dalam sukacita. Mari kita bernyanyi buku ND nomor 222 ayat 1 dan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan.
Amin ni debatana sumurong siyan saluhut roha. Ima mga ramoti aka ati-ati dohon pikiran mo nabi. Di bagasan Kristus Jesus Tuhani. Amin. Oras madihita saluhut na. At orang sota jaha barita nauli minggu sadarion. Upata dahon ma diri nami. Ia guarhu di buku warta manang titing nakingani. Padita maruli manik. Uta hatubuan pun napasugit dang tarida di peta. Guarna pak barat main. Jalaau halak pak. Manik masuk parna. Boloso silap raau 2010 pitu manang 2010 lalu ngahia minggu di sort. Wingok satiki di tengah-tengah di perapuliumon. Sebelah kananan ma konsistori. Inang maing boru manalu. Kubering holan sahala inang ondo. Markabaya nagtahe marsaledang do. Dadana di hamil 5. Pahopu nga 4. Jala bulan onomon ma mungkin. Gabi palimahon ma pahopu nami. Nobalgan waing boru muli tu marga butar-butar. Si nomor 2 anak membuat boru tabunan. Si nomor 3 boru muli tu marga lumpang gaul. Si nomor 4 pay mahon hela. Si nomor 5 pay mahon parumain. Imahami na mangulan maing di Badung Barat. Jala sa tu sonari mauldo pe pasih au berbahasa Indonesia. Ni coba pe berbahasa Indonesia, songon padoknya kadongan, mar pasir-pasir, mar batu-batu do. Jadi jami tatapi ari sadarion, meletung orang sakan pe di bagasan rohamuna non bahasa Indonesia, we ahamu tu awate, boy ma komunikasi tapi natorang pe. Imajolo secara ringkas patadaho diri nami. Nuanga kaamanga kainang tajahama barita nauli minggu sadarion di Psalmen 4 ayat 2 sahat tu ayat sia songonon ma di dok disi. Saya alusi maahu alidi batani hati goraku ia hujauho jala palubang ahu juppa hagutan. Asimarohan biahu jala tangihon matang yaki. Yahamu pinoparni jolma. Sadia lilingon liaro hamuna di hasahalauki. Sadia lilingon do haholongan ne rohamuna nasohasea. Jala dioron muna gabus. Unang soboto hamu marhasurungan do di bahen jahuba akahasian na. Matua ditangihon jahu bado molo hujo ibana. Hol sohon hamuhian ma. Asa unang dapota dosa. Marhusari marohamuna dung ro di podoman hamu. Asa sonak kamu. Pilihon hamu mapilian hati goran jala marhaposan tu jahuba mahamu. Lando akan namandok. Tungisi mamanupak ko na dinggan tuhita. Alay ali jahuba say pasodak kon matuhami sodang nibuhim. Gumudang dolas ni rohak ko dilihoko siyan dinasida di hamamasa di gotilon eme. Dogot anggur nagabi situtu. So nang doahuhu papiak uhut mamitornok. Ay sasada hodo ali jahuba paso nang ahu maringanan. Imasahat na. Guar ni minggu ta sa darion misericordias domini. Gok asini roha ni jahuba do tanoon. Dunia penuh kasih setia Tuhan.
Mologok asini roha ni Jehovah portivion basa marporang Rusia dohot Ukraina. Mologok asini roha ni Jehovah portivion basa marporang dape Israel Palestina. Mologok asini roha dape portivion basa adong dape hosom dohot lati di bagasan roha ni Jolma. Di mana kasih setia Tuhan? Raja Daud yang telah dipilih oleh Allah dan diurapi oleh Samuel. Tapi begitu banyak manusia yang tidak menginginkan dia. Sadia lilingon malia rohamuna di hasahalauki. Kalian tidak menerima jabatan yang telah saya terima sekarang. Wibawa yang Tuhan telah berikan, tapi kalian tidak menerima, bahkan menodai. HP na pinilit ni di bata tonggo adok kape marsugon ni roha tu si. Dari tadok mawajar doi sogo ni rohaya dong sian portibion. Ya do disukun sana na tua-tua au. Buhado padita nami mulu halak na maringanan di surgo inda. Walusi dang lau do petu si inang niku. Kusukun mo siya ibana. Buhado pakilalaan mo na martuhan wanginang. Tanga dong Tuhan ay jut do maruk kilau. Jut do masalah. Bahkan hata-hata ni halak pe mangaliai awina. Lapatan na di portibion dang macohot anggo hajukaton ay mangilai do sibulisi. Tapi bagi setiap orang percaya harus mengerti kuasa iblis itu di mana. Tak ubahnya seperti ular yang telah dimatikan, kepalanya telah hancur, kepala telah pisah dengan badan yang lain. Tapi badan yang lain ini masih tetap hidup, sekalipun tidak ada lagi bisa di kepala. Songoniman waing mangulu si boleh sidak kena persia. Biarkan dia hidup tapi tidak punya kuasa. Boy do naing persia hamu di si. Ay molotong dapat mabiar tu si bolis disangsikan nanti iman percaya kita erosi. Tapi biarkan iblis itu bekerja bagi saya, bagi kita di gereja ini. Kuat kuasa iblis telah berakhir. Dimatikan oleh Yesus Kristus di kayu salib. Idolas nerohata telah persia duhita di si. Na berwibawa, na marsahala do Raja Daud. Dia diurapi, ditetapkan oleh Tuhan. Tajahadora di sana Samuel tadi. Uli bagak rarado buhini Raja Daudon adorang so terpilih tiba nagai beraja. Tanga dong bianak munasing dinasi Samuel. Adong go alay marmahan joma di jo mamulus si bana. Rara buhina uli si malolongna imay bana miyahima ninna Samuel. Postur tubuhnya sudah meyakinkan dan diurapi lagi melalui Samuel. Katakanlah wibawa itu sempurna. Tapi kok masih ada sadia lilingon. Liarohamu dihasahalauki. Mungkin orang-orang sekitar kita menganggap kita lemah, kurang berwibawa. Mungkin selama ini orang-orang sekitar kita menekan dengan masalah. Tapi kita sudah diberkati oleh Tuhan. Kita telah diurapi,
kita berkenan kepada Tuhan. Biarkan dunia ini sebelah kiri, tapi tangan putus komunikasi kepada Yesus Kristus, sebab Dia telah melantik kita. Tangiang ni Raja David, saya alusi maahu, palubang maahu, jumpa hagugutan, tangihon maahu. Seorang raja, seorang yang berwibawa, berdoa kepada Tuhan. Apakah Bapak Ibu Anda di sini ini berwibawa? Seorang penguasa yang berpendidikan, berdoa kepada Tuhan. Saya palubang mau, jauhkanlah tekanan-tekanan dari dalam diri saya yang mau mengintip, mau memutar balikkan kehidupan saya. Suku-suku jolade. Ya do di botohamu ditangihun di batatang yangmu. Apakah Bapak Ibu Saudara-saudara berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan telah menerima mendengarkan doa saudara? Adong maturi-turian songonon mula di huta banap buna pasugit. Sadahala ruas ni huria mandok mauliate tu di bata. Ala sodi tangihon di bata tangyangna. Warga jemaat berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan tidak mendengarkan doanya. Maharwa tangyangna. Mangarat to yanakonna sahat maratu badungon. Hapi natorasna di bona pasugit. Marang di padang sidipuan, marang sidikalang, marang sibulga. Ulaunya mataon, siat jebu tu balian, siat balian tu jebu, siat jebu tu balian. Dangan asing. Roma barita sian pangaratuan anak sehat do kami Bapa. Mungkin tahu baron mulak kami ni bana. Mulak ibana. Pas dibuan mesti natorasna tu pangaratuan. Mangan nasida tu luari dope di pangaratuan mulak mau. Mersahid dua mulu liling di pangaratuan. Bahasa mersahid. Ala ulaunya sejabu tu balian, si balian tu jabu, sejabu tu balian. Mersahid di mana mulu di kota. Tunggu ditaruhan yang nakon lama. Sahat di huta tabunai hapi na berpesawaton. Tung sahali pe Tuhan mau lihat mak. Dang pola si kedua hali hadut berpesawat. Di bigi manusia pesawat adong tabrakan gabila mabiar may bana. Dang dipangido rohanami be Tuhan berpesawat asiroham. Asongon nasiga habi pesawat. 3 tahun kemudian tong dope berpesawat di bana madapoto yang nakonna. Dimuruhi Tuhan tai. Hupangido holan sahali do berpesawat masa 2 hali. Ala dibiar di rohana. Dang hape di gohi biar ri rohanya ka na porsia. Dilampaui do. Tadi hita pinwaing. Bohot mahita tu bulan Mei. Ning masuk matu bulan Desember. Ning masuk yanak kon persikola. Ning masuk muse ragam kewajiban. Bahkan mungkin terbatas untuk menghadirkan. Dang dipasobu di batahita. Sekali Tuhan mengasihi kita. Menobatkan kita menjadi anak-anaknya. Tuhan tidak pernah lupa di keberadaan orang-orang percaya. Termasuk kita sesudi. Marhasurungan do di bata anak hasianna. Tentu kita beda dengan yang lain. Ada kekhususan kita. Karena kita telah dipilih. Melalui kematiannya kita telah dibersihkan dari dosa dan noda. Berarti hidup kita berkenaan kepada Tuhan. Itulah kekhususan kita. Molo di papulik di batahi tagay bang Solomoni rohana. Tetua donggo hal na luar biasa. Itulah kasih karunia Tuhan tadi. Jadonggo di barwas ni huria. Ay martangiang do iba, mangula do iba, alay mal jupang songon na pinangido ni roha, hapi halakan, si gauro, si manjahati, sa gabilang mamorain.
Pola hidup orang Kristen percaya kepada Yesus Kristus tidak membanding-bandingkan kehidupan. Tidak. Ay dileho do tuho 5, dileho do tuho 2, dileho do tuho 1. Sadia godang na pinasahat di dewata. Mari kita kembangkan. Unang bering na asing. Itulah kasih setia Tuhan. Orang yang berwibawa sifatnya bagaimana? Tampang kepribadian orang-orang yang berwibawa bagaimana sifatnya. Dunia selalu melihat kecil, tapi Tuhan berpihak kepada dia. Orang yang berwibawa, kata dan perbuatan sama. Orang yang berwibawa, dia tetap percaya diri atas keberadaannya. Banyak manusia di dunia ini tidak percaya atas kepribadiannya. Saya berikan contoh ilustrasi sedikit. Mungkin masih ada manusia yang tidak percaya atas diri sendirinya. Mana lebih percaya diri, orang mancung dan orang pesek hidungnya? Terima kasih karena kita pakai masker jadi nggak kelihatan dari sini. Pada umumnya lebih percaya diri orang mancung, apalagi tinggi besar putih dia. Gagah nampaknya. Tapi kalau orang pesek itu minder, apalagi kulitnya agak hitam, pendek lagi, kurus lagi. Kadang yang pesek itu pun berbicara ditutup-tutupi hidung. Hehehe. Karena kurang percaya diri. Dengan alat-alat kecanggihan sekarang ditambah itu untuk mempercayakan dirinya katanya. Kita bertanya, apa kelebihan hidung mancung dan hidung pesek? Kalau saya melihat itu ada kelebihannya. Kalau hidungnya pesek, umurnya panjang. Kenapa? Napasnya terjepit keluar. Panjang umur. Tapi kalau yang mancung itu boros, napasnya keluar. Kalau anda di sini Bapak Ibu yang sama seperti saya hidung pesek, puji Tuhan, umur kita panjang. Tak usah operasi mancung-mancung, gak ada artinya itu. Syukuri apa yang telah diberikan oleh Tuhan. Sekalipun dunia tidak menginginkan kita, tapi Tuhan menginginkan kita karena Tuhan menciptakan kita. Bekerjalah sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Orang yang berwibawa, ada contoh kecil, mungkin tidak semua kita di sini ya. Seandainya Bapak Ibu saudara-saudara di sini bertemu dengan ular di tepi jalan, ular di tepi jalan, katakanlah ular ini tidur, lalu kita pertama melihat, apakah Bapak Ibu tidak tersentak, terkejut, bahkan terlempar, sakit takutnya? Tapi ular masih tidur. Inilah satu gambaran wibawa, sahala. Jadi kalau datang manusia mau tercampak hanya melihat saja. Dia tidak ditegur oleh ular, saking takutnya. Apakah manusia takut sama ular tapi tidak takut sama Tuhan? Kita berwibawa. Banyak orang Kristen hilang wibawa karena dia dikuasai oleh dunia. Banyak dunia menutupi wibawa manusia. Kalau saya tidak silap, 3 hari atau 4 hari yang lalu, ketangkap lagi satu orang lagi bupati korupsi. Apakah masih berwibawa? Tidak lagi. Kenapa dihilangkan wibawa? Karena ingin menikmati dunia. Orang Kristen jangan menikmati dunia, nikmati apa yang diberikan oleh Tuhan. Kita berbicara sekarang masalah berkat dari Tuhan. Pasu-pasu di dibata. Sudi dohala Kristen na terpasu-pasu. Ya. Nang misalnya nasudus pasu-pasu dihita, syukuri saja. Setiap orang Kristen yang telah menerima berkat Tuhan,
Ada 3 kriteria di hadapan oleh Tuhan. Yang menerima berkat, nikmati. Setelah menikmati, salurkan bagi tetangga kiri kanan muka belakang. Tapi kalau seandainya berkat Tuhan kita terima saja, nikmati saja, pribadi kita saja, hati-hati. Seperti anak-anak yang bermain-main dengan balon, begitu balonnya ditiup, semakin besar, anak-anak ini girang semangat. Semakin besar balonnya, girang semangat. Lalu kedua orang tua tidak tahu kemampuan balon. Mulai agak-agak tidak mampu balon itu menerima, dikasih kepada si anak. Sebentar si anak ketawa, balonnya pecah. Ketawa berubah menjadi menangis. Balonnya tak tahu entah di mana. Mungkin sama seperti itu. Kalau kita menerima saja, Tuhan tidak inginkan itu. Hai molo di jabutta hita menggoreng pagi siang sore HP di hobar jabutta holan membakar ikan asin do. Taurui ma tulu hali sadari menggoreng. Talian masa hali menggoreng itu tetangga. Itu berkat. Pemberian. Ada orang yang mau dibantu. Tadi mana kita ketemu, tapi pada saat itu keuangan atau yang mau kita sampaikan tidak ada. Lalu bagaimana? Apakah kita menjadi saluran berkat? Bisa. Tuhan, sekarang tidak ada apa-apa. Tolong Tuhan, yang saya lihat ini begitu menderitanya. Itu sudah pemberian, itu sudah berkat. Di gudang gudi bahita halak batak, kaya ku boto nuengundang pala dongete, di dok warna situ jang nagadap. Dunga pugos diliai muse. Dunga pugos itakum muse. Sudah menderita, ditambah lagi penderitaan. Ala nido asadong halak batak, sudah miskin sombong lagi. Di guarima napugos jong. Dakola namora jong adong. Orang yang berlimpah harta di dunia ini, di guari namora jong. Mulu halak nasolong biar tanah. Di guari mei napugos jong. Kalau dia tidak menyampaikan hidupnya kepada Tuhan, mungkin tidak berubah. Apakah dia tidak mampu menyampaikan hidupnya kepada Tuhan? Kita melihat itu lalu pekerjaan kita apa? Mari kita doakan agar mereka juga bangkit. Mari kita mendekatkan hidup kita kepada Tuhan melalui doa dan membaca firman Tuhan. Songon Raja Daud nakingani. Nunga berwibawa ibana. Ipasahat pangiduanna, palubang hati-hati agar aku lega. Mulu legado perasaata. Apa yang kita terima? Apakah kita dituntut untuk bersuka cita? Kita kadang marah terhadap orang-orang atau dunia sekitar kita. Oleh karena dunia ini memancing kita sehingga kita marah. Kalau marah itu wajar. Tapi jangan sampai marah-marah. Saya pernah konseling kepada kedua mempelai mau menerima pemberkatan. Sebab dalam agenda itu dikatakan, apakah kamu menjamin dirimu untuk tidak marah kepada suamimu atau kepada istrimu? Mempelai ini tertawa. Pertanyaan yang saya sampaikan bukan senyum, ku bilang. Oh tidak bisa, saya jamin diri saya untuk tidak marah. Bagus, saya bilang. Tapi kalau kamu marah pagi, marah siang, marah sore, penting suami ini bawa ke rumah sakit jiwa, saya bilang. Emulsi terus tu muruk-muruk manogut siarian si botaya di. Nunga diburuhi siya jabu, laut tu terasi amatay, diburuhi terasi muse, lama di manapu alaman amatay, diburuhi muse. Mulai natay do mamuruhi, segera bawa ke rumah sakit jiwa. Jangan dilama-lamakan. Tapi kalau orang marah itu wajar, marah pagi jangan sampai terbenam matahari, amarahmu harus sudah selesai.
Yang artinya apa? Jangan bawa amarahmu ke tempat tidur. Jangan simpan amarahmu, tapi sampaikan kepada Tuhan. Ini yang diminta oleh Tuhan. Ya dong, lebih hamu dison permuruk-muruk akamang akainang. Tang berarti orang marah lekas tua. Bisa marah bisa, tapi jangan sampai terbenam matahari. Amarah itu harus hilang. Jangan simpan-simpan. Hurian itu hata namarlas neroha. Sonang doa hupa peak huhut nok. Sonang doa hupa peak huhut nok. Dia lega nunga lubang ipapeak los nok los budum. Mungkin banyak zaman sekarang ini sulit tidur. Kerja pagi sampai sore, makan malam, pergi ke tempat tidur, pikiran ini terus terbayang besok apa kerja, begini. Nyatanya dilihat jam sudah jam 2 malam. Oleh karena banyak pikiran. Banyak ini mau diputuskan tapi keputusan tidak ada. Sampai jam 4 pagi. Tidak boleh tidak, jam 6 harus berangkat lagi. Dibebani pikiran. Kalau dia merasa lega di depan Tuhan, makan apa adanya, nikmati apa adanya di tempat tidur, hupapeak lasnok, budum mebana, margugo mebana, menguruti ulan nomor sugut. Jadi orang bijaksana mengatakan, berlaku juga di tengah-tengah gereja atau orang percaya, setiap orang percaya harus pintar-pintar memakai waktu agar sehat jasmani, sehat rohani. Waktunya bagaimana? 8 jam bekerja tentang dunia ini. Apapun lakukan saja. Kalau boleh jangan langgar kepada Tuhan. 8 jam. 8 jam itu berkomunikasi dengan Tuhan. 16 jam. 8 jam lagi harus ada reses. Tidur. 3 kali 8, 24 jam. Bapak ibu saudara-saudara terkasih, berapa jam ibu reses dalam satu hari, satu malam? Kalaupun misalnya jam 1 sampai dengan jam 8 itu udah keterlaluan juga itu. Penting tidurnya, kita belajar dari para medis atau dokter. Tidur 15 menit, kerja lagi, tidur 20 menit, kerja lagi, tidur 10 menit, tidur lagi. Dikumpulkan ini tadi penuh dengan 8 jam. 8 jam bekerja di dunia, 8 jam berkomunikasi dengan Tuhan, 8 jam kita reses, tubuh jiwa raga kita tetap seimbang. Tubuh jiwa raga seimbang inilah dikatakan dengan shalom, damai sejahtera, pikiran kita berdamai, hati perasaan kita berdamai. Berani kita mengatakan shalom kepada orang lain karena kita telah berdamai. Mungkin orang munafik shalom kepada orang lain di dalam gersang. Tuhan tahu, dan itu kita buang. Hupapeak, huhut nok, istirahat, dinikmati dengan baik. Nah parpudi tu amanami nanami di huriat tasadarion. Raja David menerima sahala wibawa pada zamannya. Kita di sini ini menerima wibawa dari firman Tuhan. Didok nakingani di epistil tai Tuhata Yesus Kristus do manjalo haguguun hamoraon hapistaran sahala hamulyaon baru asa mergugui bana haguguotan waing di dalam Kristus Yesus hamoraotan waing hatani dia bata. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Mau uang, mau makanan, mau jodoh, pekerjaan. Ditemukan kalau mencari di dalam Tuhan. Hapistaran, kebijakan, itu diterima melalui firman Tuhan. Kalau kita haus akan firman Tuhan, lalu firman Tuhan itu kita baca, Roh Kudus menerjemahkan kepada kita, di kehidupan kita ada kebijakan. Orang yang bijak itu melihat tantangan di depan dan tidak pernah korban oleh karena dunia. Karena Tuhan bekerja. Tusiman mai kita. Buha asunang korban hita dibain portibion.
Hanya Tuhan yang layak menerima. Haguguun, hamoraun, hapistaran, sahala. Kita juga menerima yang diberikan oleh Kristus. Haguguun, hamoraun, sahala, naing lehonon itu hatai. Itu dapat kita terima ketika kita membuka hati pikiran mau mendengarkan firman Tuhan. Itikina maluah hita, hayatilah firman Tuhan yang telah kau pelajari, sebab itulah sumber kehidupanmu. Parangehon mahatani di batanang hidup kami, ai ido hanguluan. Hidup kita ditentukan Tuhan kalau kita cinta harus terhadap firman-Nya. Misericordias Domini, tangyangta, salpuma pandemi COVID. Nang penunga diluluh lantakan 2 tahun dunia. Hagogoon COVID gudang ko na mabiar. Halain maing stop do dibantu hatai. Itu oleh karena apa? Kasih setia Tuhan. Jadi kalau kita mau dalam kasih setia Tuhan, tak ubahnya seperti bayi di dalam kandungan seorang ibu. Dia terlindung oleh kasih setia Tuhan. Dia terlindung dari benturan-benturan. Dia terlindung dari segala yang menyakitkan. Tiba waktunya dia lahir sehat normal tanpa sesar. Karena dibungkus kasih setia Tuhan. Hidup kita dibungkus oleh kasih setia Tuhan. Bekerjalah sesuai dengan firman Tuhan. Kita tidak akan diombang-ambingkan dunia. Tuhan masih bekerja, memberikan yang terbaik. Stop pandemi COVID, kita kembali normal. Bekerjalah sesuai pekerjaan kita, mendatangkan berkat bagi kita dan dunia sekitar kita. Amin. Artang yang mahita. Ali Jehovah amanami marhiti Yesus Kristus Tuhan nami. Mauliati rohanami Tuhan. Halak na berwibawa dohami ganup na marpungu di bagas joromon. Ala naung ditaluhon hududu sahamatian. Marhiti-hiti silangmi. Pasu-pasu Tuhan ruasmu minggu sadarion. Asaboy berwibawa na sila mangadu piragam sihubason di portidion. Lihon mahaguguon hapistaran parbinotoan di tonga-tonga ni keluarga. Asaboy na sila mangulahon akaulaon hopartulomon irham. Pasu-pasu nang saluhut parhaladom di huryaon makoba si huryaon. Asalam taba bilangan na kana porseya lam rarat harajonmu songon na pinarsita ni roham. Akayan ako nami ni tonga-tonga ni huryaon. Nang mga luluy sirok kap ni Todina. Nang mga luluy parkarejoan na. Natongon ni tahapan-tahapan pendidikan perkuliahan. Ali Tuhan Yesus para siroha pardinggan basa. Lehon mabisuk na siya kwe ito na sidabi. Asa di sobahon nguluna. Di sobahon ng ulaon na. Di sobahon ng masa depan. Di bagas ako dabe jupang sa luhut na Posrohan namin Tuhan. Di minggu sa darion di tonga-tonga distrik 10 Jabar Tengdi. Patu papilian. Hobartu pakobasio di distrikon. Sa ilam rarat jalalam taba mabilangan niya kanaporsiya di tonga-tonga ni distrikon. Marhiti-hiti ni hubasan ni pareses nami. Rap dohot akaprangkat MPS, MPSD. Akaruas mo na di bagasan parsahiton. Topot mana sida Tuhan marhiti tod di purbadia margugo na sida mangalo sahiti. Buy malum siyan parsahiton na. Nasa parhepengon di huryaon di distrik ng di pusat. Patuk ali Tuhan aka namamaki hobartulomon roham. Mamora do huryam. Mangalehon pasu-pasu dami do sonang neroha. Sesa nasa dosa namin. Asa hubuto hami to tong miyan hami di bagasan. Gonggoman ito dim to di porbadia. Tangihon oloy pangiduan nami. Kusabaho kami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Mari demahita.
Pasahat mapiliata.
Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera atas hidupmu. Amin. Tahu memang channel.